Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Uzair alaihissalam. Siapa itu Nabi Uzair? Nabi Uzair alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kaum Bani Israel setelah kehancuran Yerusalem. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran dan dihormati oleh umat Islam. Nabi Uzair dikenal karena ketaatannya kepada Allah dan perannya dalam memperbaiki kitab Taurat yang telah rusak dan diabaikan oleh kaumnya. Mari kita simak selanjutnya kisah masa kecil Nabi Uzair dan kehidupan hingga wafatnya. Latar belakang dan masa kecil Nabi Uzair alaihissalam. Sebenarnya tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang kelahiran ataupun masa kecil Nabi Uzair. Namun, diyakini Nabi Uzair hidup pada masa setelah kehancuran kota Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada periode ini, Bani Israel mengalami penderitaan yang sangat besar akibat kehancuran kota mereka dan Baitul Maqdis yang sekarang disebut Solomon Temple. Kota yang menghancurkan ini juga menyebabkan naskah-naskah Taurat yang merupakan kitab suci mereka hingga terlupakan. Selain itu, Bani Israel juga dipaksa untuk meninggalkan tanah air mereka dan hidup dalam pengasingan di Babilonia. Kondisi ini menyebabkan hilangnya pegangan agama karena Taurat yang merupakan kitab suci mereka telah hilang dan dilupakan bagi umat Bani Israel. Kehidupan dan dakwah Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah seorang yang sangat taat, beribadah, dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang Taurat, kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun pada saat itu banyak bagian Taurat yang hilang. Seperti yang kukatakan tadi di latar belakang, banyak kitab Taurat yang hilang sehingga menyebabkan banyak orang Bani Israel yang melupakan ajaran Tauhid ini. Jadi karena itu Nabi Uzair alaihissalam kemudian berusaha mengembalikan ajaran Taurat kepada kaumnya dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Mukjizat hidup kembali setelah 1100 tahun. Salah satu kisah yang sangat terkenal dari kehidupan Nabi Uzair alaihissalam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan beliau selama 100 tahun dan kemudian membangkitkannya kembali. Kisah ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 yang berbunyi, yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, kamu telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusun kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika jelas baginya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari surah ini kita dapat mengetahui bahwa
Nabi Uzair melihat sebuah desa yang hancur pada suatu hari. Tembok-temboknya telah roboh, menutupi atap-atap rumah. Melihat kehancuran ini, Nabi Uzair bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kembali desa ini setelah kehancuran yang begitu parah? Terus yang kedua, Nabi Uzair yang telah tidur selama 100 tahun ini menjelaskan bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Uzair. Maka masa tidur yang panjang ini, makan dan minum yang berubah di bawahnya tidak berubah dan membusuk. Ini menunjukkan bahwa Allah menjaga makanan dan minuman tersebut tetap segar selama 100 tahun lamanya. Yang ketiga, Nabi Uzair bangun dan melihat keajaiban setelah 100 tahun berlalu. Allah yang membangunkan Nabi Uzair setelah 100 tahun berlalu. Ketika bangun, Nabi Uzair melihat sekelilingnya dan terkejut karena desa tersebut masih hancur seperti sebelumnya. Namun Allah menunjukkan keajaibannya dengan membangkitkan keledai Nabi Uzair yang telah menjadi tulang belulang. Dan Allah memperlihatkan bagaimana tulang-tulang keledai tersebut disusun kembali dan dibalut dengan daging, hingga keledai tersebut kembali hidup. Karena melihat keajaiban tersebut, Nabi Uzair berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah tadi mukjizat dari Nabi Uzair. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Uzair. Yang kelima, peran Nabi Uzair dalam menghidupkan kembali ajaran Taurat. Peran Nabi Uzair dalam menghidupkan kembali ajaran Taurat ini sangatlah besar. Karena setelah kembali dari tidur panjang selama 100 tahun, Nabi Uzair alaihissalam mendapati bahwa keadaan Bani Israel sudah sangat berubah. Generasi sebelumnya telah banyak yang tiada dan generasi yang baru tidak lagi mengenal ajaran Taurat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Uzair mengajarkan kembali kitab Taurat kepada Bani Israel. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau berhasil menghafalkan seluruh isi kitab Taurat sehingga beliau disebut sebagai Hafiz al-Taurat. Jadi alasan di sini Nabi Uzair melakukan perubahan kepada Bani Israel dan mengajarkan kembali kitab Taurat karena pada masa sebelum dia dihidupkan kembali, ia menghafal kitab Taurat sehingga pada saat dihidupkan kembali ia bisa mengajarkannya pada generasi-generasi yang telah merupakan kitab Taurat. Kemudian larangan mengutuskan manusia. Dari dasarnya tadi, peran Nabi Uzair dalam menghidupkan kembali ajaran Taurat, banyak sebagian kecil dari kaum Bani Israel kemudian menghormati Nabi Uzair secara berlebihan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran tauhid yang beliau bawa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuk perbuatan ini dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 30. Yang artinya, orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Allah memerangi mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi di sini kita itu diajarkan untuk mengetahui bahwa penghormatan berlebihan itu tidaklah baik. Dan klaim Uzair sebagai anak Allah juga merupakan hal yang buruk karena merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga Allah mengutuk mereka. Kita harus mengetahui apa baik buruk yang kita ucapkan. Tidak terlalu berlebihan dalam menghormati manusia. Wafatnya Nabi Uzair. Kita sudah ada di ujung presentasinya. Tidak banyak riwayat yang menceritakan tentang wafatnya Nabi Uzair alaihissalam ini, tapi telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan menunjukkan kembali ajarannya.
Nabi Uzair akhirnya wafat dalam keadaan yang penuh dengan keimanan. Jasa beliau dalam menghidupkan kembali ajaran Allah di kalangan Bani Israel menjadi salah satu kontribusi besar dalam sejarah para nabi. Yang kita ambil di sini adalah keimanannya, ajaran Tauratnya, dan kontribusi besarnya. Kenapa? Karena keimanannya ini kita jadi mengetahui bahwa iman seseorang itu tidak bisa diuji hanya dengan sekali percobaan, dengan sekali masalah. Dan ajaran Tauratnya, yang Nabi Uzair menghidupkan kembali ajaran Tauratnya, mengarahkan para umat Bani Israel yang telah hilang kepercayaannya, dan kemudian hal ini menjadi kontribusi besar dalam sejarah para nabi. Kemudian pelajaran dari kisah Nabi Uzair alaihissalam ini begitu banyak sekali yang dapat dipelajari bagi kita sebagai umat Islam, yang diantaranya adalah ada 3. Yang pertama, kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian. Mukjizat Nabi Uzair yang dibangkitkan kembali setelah 100 tahun menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan, dan manusia ini mengingatkan kita untuk selalu taat dan takut kepadanya, bahwa kita suatu saat nanti pasti akan mati, karena dunia ini adalah tempat sementara. Yang kedua adalah kecintaan pada kitab Nabi Uzair menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan memahami kitab suci. Ia berusaha untuk membalikkan ajaran Taurat sehingga Bani Israel kembali kepada petunjuk Allah. Di sini juga kita dapat mempelajarinya, yaitu kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran, yaitu kitab suci kita umat Islam, sehingga paling tidak dalam satu hari itu sekali, karena membaca kitab suci Al-Quran merupakan kegiatan yang mendapatkan pahala, sehingga kita juga dapat menjadi mengetahui tentang insya Allah imannya juga kuat. Kemudian yang ketiga adalah larangan mengutuskan manusia. Kisah ini juga menjadi peringatan agar kita tidak berlebihan dalam mengagungkan seseorang, seperti yang dilakukan sebagian Bani Israel yang menyebut Nabi Uzair sebagai anak Allah. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan ajaran tauhid yang murni. Jadi kita diperingatkan oleh Allah untuk tidak melebih-lebihkan atau mengagung-agungkan seseorang manusia, khususnya yaitu secara fanatik. Gampangnya seperti itu. Jadi karena hal tersebut merupakan hal yang dianggap oleh Allah sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kita harus selalu menghindarinya. Usahakan. Amin. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada kisah ini, kita dapat melihat bahwa Nabi Uzair alaihissalam ini adalah seorang nabi yang menunjukkan keteguhan, keimanan, dan kecintaannya kepada ajaran Allah. Yang kita lihat dari beliau yang menjalankan tugasnya sebagai nabi dan tetap memiliki keimanan yang kuat, melihat keadaan Bani Israel yang sudah ajaran agamanya luntur, sehingga ia mencintai ajaran Allah sehingga mengajarkannya kepada Bani Israel agar kembali terarah kepada ajaran Allah. Dan kisahnya ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga dan memahami kitab suci, serta selalu menghindari sikap yang berlebihan dalam mengagungkan seseorang. Kemudian tambahan terakhir yaitu refleksi. Melalui kisah Nabi Uzair alaihissalam ini, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga tentang pentingnya menjaga dan memahami kitab suci, serta menghindari secara berlebihan dan mengagungkan seseorang. Karena menjaga dan memahami kitab suci sangatlah penting bagi kita semua, ya.
Karena dengan mengkaji kitab suci, kita jadi mengetahui kisah-kisah Nabi, kita jadi mengetahui banyak-banyak ilmu agama yang sangatlah banyak, tentunya pasti sangat bermanfaat. Dan juga tidak hanya itu, kita juga mendapatkan pahala yang insya Allah sangatlah besar. Serta kita juga perlu menghindari, sekali lagi ya, saya akan menekankan, selalu menghindari sikap yang berlebihan dalam mengagungkan seseorang. Karena hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak baik apabila kita sudah mengagungkan seseorang secara berlebihan. Hal ini bisa dianggap musyrik ataupun menyekutukan Allah. Karena Allah itu hanya satu. Semoga kisah ini dapat menginspirasi untuk kita senantiasa selalu mendekatkan diri, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ajarannya dengan penuh keimanan dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.